Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Desi. Alhamdulillah, bagaimana keadaannya hari ini? Dek Novi, pripun kabarnya? Sehat nggih? Nggih, saya nggih. Apik banget Bu. Oh iya, jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan ya. Ingat, jadi kita masih dalam pembelajaran pandemi. Seperti itu nggih? Dek Novri ya. Iya, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, silahkan salah satu memimpin doa. Ayo, salah satu siapa? Mungkin Dek Ayu bisa memimpin doanya dulu. Ayu, kowe neng ndi Ayu? Doa dulu dok. Ayo. Wah, ini Ayu tinggal masak kurung mandi iki. Ayo, Mbak Hesti, ayo Mbak Hesti. Mbak Hesti, pimpin doa dulu dok. Iya Bu. Ya, pimpin doa dulu nggih sebelum kita mulai pembelajaran. Monggo. Oke, mari teman-teman sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Hesti. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat nggih. Untuk kehadirannya, nggih, untuk kehadirannya Nihil nggih, siapa yang nggak masuk hari ini? Datanya masuk semua Bu, hadir semua. Oh ya, terima kasih hadir semua. Ya, Mbak Hasnita baru masuk. Sudah mandi belum? Sudah Ibu, sudah semua kan? Oke. Untuk hari ini Bu Desi ingin melanjutkan materi ya, untuk melanjutkan materi bentuk-bentuk perubahan sosial ya. Yang dimana kemarin Bu Desi sudah menjelaskan materi mengenai perubahan sosial. Nah, tujuan dalam pembelajaran hari ini, Bu Desi mengharapkan kalian nanti bisa mempelajari dan Bu Desi mengharapkan kamu mampu menjelaskan bentuk-bentuk perubahan yang ada di dalam masyarakat. Seperti itu nggih. Jadi secara garis besarnya nanti Bu Desi akan menjelaskan secara keseluruhan materi mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Begitu? Nggih, bisa dimulai ya? Ibu, Ibu. Oke, sebelum ke materi bentuk-bentuk perubahan sosial, di sini Bu Desi ingin mereview sedikit materi tentang apa toh itu pengertian dari perubahan sosial. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan kemarin sesuai kesepakatan kemarin? Ayo, sebelum Bu Desi mereview ke bentuk-bentuk perubahan sosial, kemarin Bu Desi sudah menjelaskan tentang perubahan sosial. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari perubahan sosial? Siapa? Mbak Rizka, yuk. Mbak Rizka. Pengertian perubahan sosial. Wah, Rizka lungo. Ya Bu. Oh ya. Ada. Ya, perubahan yang mempengaruhi perilaku sosial Bu. Oh, perubahan yang mempengaruhi sistem sosial. Oke, good. Mbak Rizka, apa sayang? Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, Bu. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang mempengaruhi apa aja? Yang mempengaruhi struktur fungsi masyarakat. Oke, jadi perubahan yang ada di dalam masyarakat yang mempengaruhi nilai, norma, lembaga atau struktur yang ada di dalam masyarakat. Seperti itu ya. Jadi pengertian dari perubahan sosial. Oke, bisa dilanjut ke bentuk-bentuk perubahan sosial? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak Bu. Tidak Bu. Oke ya. Oke, kalau begitu Bu Desi ingin menampilkan slide-nya dulu sebentar dari bentuk-bentuk perubahan sosial. Sudah kelihatan slide-nya Bu Desi?
Belum Bu Guru. Belum Bu. Oh, belum Bu. Tampil. Di sini Masih proses kelihatannya Bu. oke. Sebentar sabar nggih. Sudah belum? Proses. Sudah? Tampilan skrinnya sudah Bu, tapi PowerPoint-nya belum terlihat. PowerPoint-nya belum udah terlihat belum? Sudah Bu. Oke, sudah nggih? Jadi di sini Bu Desi ingin menerangkan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial yang dimana nanti dalam materi bentuk-bentuk perubahan sosial ini akan dibedakan menjadi 5, yaitu berdasarkan waktunya, kemudian berdasarkan pengaruhnya, berdasarkan perkembangannya, berdasarkan sudut pandang, dan berdasarkan struktur dan prosesnya. Jadi nanti kita akan membahas ada 5 ya. Nah, untuk pertama Bu Desi ingin membahas berdasarkan waktunya. Kalau berdasarkan waktunya berarti jelas berdasarkan waktu ya. Jadi ada 2, yaitu evolusi dan revolusi. Di sini saya akan membahas mengenai evolusi dulu. Jadi evolusi di sini kata kuncinya apa? Kata kuncinya membutuhkan waktu yang lama. Nah, kemudian rentetan perubahannya kecil. Itu adalah evolusi. Nah, kalau revolusi itu terjadi secara cepat. Jadi perubahan ini terjadi secara cepat. Dan kata kuncinya lagi adalah terjadi pada dasar pokok kehidupan di dalam masyarakat. Nah, contoh di dalam evolusi di sini Bu Desi di sini memberikan contoh yaitu barter. Kenapa barter ini dikatakan sebagai contoh evolusi? Ya, karena prosesnya lama sayang. Nah, waktunya sangat lama ya, yang dimana dulu itu kita melakukan proses jual beli itu dengan pertukaran barang yang dinamakan itu barter. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan uang tunai, dan yang ketiga kita menggunakan sekarang tidak menggunakan uang tunai tetapi uang yang kita bisa menggunakan mobil banking seperti itu, nggih. Paham nggih sampai di sini nggih? Itu yang evolusi. Nah, kalau yang revolusi itu terjadinya secara cepat. Nah, dan akan mempengaruhi sendi-sendi pokok kehidupan di dalam masyarakat. Contohnya apa di sini? Contohnya adalah revolusi industri. Ya, revolusi industri di Inggris yang dimana di situ terjadi pergantian dari sistem kerja dari manusia menjadi mesin. Nah, di sini contohnya adalah apa ini? Di sini contohnya adalah robot. Robot ini sekarang mempunyai pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan nanti suatu saat atau sekarang sudah melakukan proses, nggih. Jadi kayak tenaga manusia sudah digantikan robot di warung makan, rumah makan itu sudah digantikan robot. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau berdasarkan waktunya ada 2, evolusi dan revolusi. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu anak-anak? Tidak, Bu. Bisa lanjut? Bisa, Bu. Oke, sip ya. Kemudian apa? Udah? Lanjut nggih? Yang kedua itu berdasarkan pengaruhnya. Berdasarkan pengaruhnya itu dibedakan menjadi
dua, yaitu besar dan kecil. Nah, kata kuncinya di sini kalau besar itu mempengaruhi masyarakat secara luas, ya, dan mempengaruhi sistem sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, di sini Bu Desi memberikan contoh apa? Kenaikan BBM. Kenapa kenaikan BBM ini dikatakan sebagai bentuk perubahan yang besar? Karena ketika terjadi kenaikan BBM ini nanti akan mempengaruhi lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, contohnya seperti ini. Ketika terjadi kenaikan BBM, itu nanti akan berpengaruh terhadap masyarakat yang kurang mampu. Di situ akan terjadi kenaikan bahan-bahan pokok. Nah, ketika terjadi kenaikan bahan pokok, ini nanti akan menimbulkan yang namanya kriminalitas, ya. Jadi pencurian, perampokan, nah seperti itu. Nah, kalau perubahan kecil di sini tidak membawa pengaruh yang besar, hanya terjadi pada sebagian masyarakat. Nah, perubahan kecil seperti itu. Nah, Bu Desi pengen tanya, siapa yang bisa memberikan contoh perubahan kecil? Saya Bu Guru. Saya Bu. Saya Model Bu. rambut. Mas Novi dulu. Oh nggih, model rambut Bu. Model rambut sing kaya apa? Engko Jojo modelmu ya Model mobil nggih Bu. Nggih. Gaya gimana? pang Bu. Oh, kayak Model- pang. Kenapa potongan rambut model rambut itu bisa dikatakan perubahan kecil, Mas Novi? Ya, karena tidak mempengaruhi yang lainnya Bu. Maksudnya Kan hanya untuk anak Novi muda rambutmu- saja. Oh gitu. Ora mungkin ya Mbak Mbaya dhewe melu dadi pang gitu ya. Ya, ada ya Nah. jarang Bu. Jadi intinya hanya mempengaruhi bagian kecil gitu nggih intinya Mas Novi ya. Nggih. Nah, oke, good. Terima kasih. Siapa lagi? Mbak Rizka tadi atau Mbak Hesti? Iya, Bu. Saya Bu. Ya, Mbak Hesti apa? Gaya pakaian Bu. Gaya pakaian. Kenapa gaya pakaian merupakan bentuk perubahan kecil? Soalnya kan kalau orang pakai pakaian tertentu itu pengaruhnya hanya di individu itu sendiri. Jadi masyarakat nggak begitu terpengaruh begitu Bu. Berpengaruh nggih hanya sebagian kecil saja yang menggunakan tank top yo gerowong kuwi menggunakan celana pendek hanya orang-orang tertentu seperti itu nggih. Oke, Bu. berarti kalian sudah bisa memahami materi ini dengan bagus. Oke, berarti Bu Desi akan melanjutkan lagi. Ya. Kemudian Bu Desi akan melanjutkan mengenai berdasarkan perkembangannya. Kalau berdasarkan perkembangannya dibagi menjadi dua lagi, yaitu progres dan regres. Kalau progres di sini kata kuncinya adalah membawa kemajuan. Jadi perubahan itu kemarin kita sudah membahas nggih, bahwa perubahan itu tidak hanya membawa hal yang negatif saja atau positif saja, tetapi keduanya bisa mempengaruhi. Nah, disinilah berdasarkan perkembangannya bahwa perubahan ini ada perkembangan progres dan ada perkembangan regres. Kalau perkembangan progres adalah membawa kemajuan dan perubahan ini yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, tetapi yang kedua adalah perubahan regres. Perubahan regres di sini apa? Membawa kemunduran, atau kata kuncinya lagi perubahan yang tidak diinginkan. Gambar di samping di sini nggih, Bu Desi memberikan contoh perubahan yang progres ya. Dari yang dulu kita membaca menggunakan buku, kita bisa membaca dengan menggunakan teknologi, bahkan kamu sekarang menikmatinya perkembangan progres ini. Kalau perkembangan regres gimana, Bu? Ya,
perkembangan regres adalah perubahan yang membawa kemunduran. Ingat, teknologi kalau kita tidak bisa menggunakan secara baik, secara bijak, kita bisa salah. Jadi kita bisa menyalahkan teknologi itu. Contohnya apa? Contohnya adalah anak-anak sekarang pelajaran daring, ya. Jadi kita lupa dengan proses pembelajaran, malah kita keasikan main HP, main game, akhirnya tugas salah tidak dikerjakan seperti itu. Ada nggak yang di sini yang lupa dengan tugasnya? Ayo, ada mboten yang lupa dengan tugasnya yang belum mengumpulkan tugas? Loh, turu kabeh. Halo. Ya, ini di mana ya tempatnya? Oh, Enggak lupa ya dengan tugasnya ya. Bu. Terima kasih. Kemudian Bu Desi bisa melanjutkan lagi tentang perubahan berdasarkan struktur dan proses. Ada dua lagi di sini yang dibedakan, yaitu perubahan struktural dan perubahan proses, ya. Jadi kalau perubahan struktural di sini kata kuncinya mengubah struktur sosial yang ada di dalam masyarakat dan menyebabkan perubahan dalam lembaga sosial dan masyarakat. Kemudian ada perubahan proses. Perubahan proses di sini kata kuncinya menyempurnakan. Maksudnya di sini adalah menyempurnakan perubahan yang sudah ada sebelumnya. Dan perubahan ini tidak mendasar seperti itu. Nah, kalau contohnya perubahan struktural apa Bu Desi? Contoh perubahan struktural adalah di sini ada pemilihan umum, ya. Jadi pergantian presiden ini bisa dikatakan sebagai perubahan struktural. Nah, kalau perubahan prosesnya apa? Perubahan prosesnya adalah karena di sini tadi hanya sekedar menyempurnakan, kita mengalami bahwa ada perubahan kurikulum yang dulunya adalah perubahan kurikulum dari KTSP, sekarang disempurnakan menjadi perubahan kurikulum 2013 seperti itu. Nah, semoga kalian lebih bisa memahami nggih perbedaan-perbedaan itu. Kemudian yang terakhir di sini berdasarkan sudut pandangnya. Berdasarkan sudut pandang di sini ada dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Kalau perubahan yang direncanakan itu kata kuncinya ya direncanakan perubahan ini, diinginkan perubahan ini. Oleh siapa yang menginginkan perubahan ini? Oleh agen of change. Jadi oleh pemimpin kita yang pengen melakukan perubahan. Contohnya apa? Banyak sekali ya, adanya perbaikan jalan, adanya hal-hal yang positif yang dilakukan di dalam masyarakat. Nah, kalau perubahan yang tidak direncanakan, nah wong perubahan ini tidak direncanakan, berarti kan ya jelas tidak diinginkan ya, tidak dikehendaki. Nah, dan perubahan ini tidak dapat diprediksi. Contohnya adalah bencana alam. Siapa yang bisa memprediksi bencana alam? Nggak bisa. Kita moro-moro tidur nyenyak kemudian ada gempa. Nah, itu kita tidak bisa memprediksi itu. Nah, di sini tadi Bu Desi maaf kelupaan, kalau perubahan yang direncanakan di sini kayak KB ya, kebetulan suaminya Bu Desi itu kan KB, jadi saya promosi sekalian di sini ya. Jadi Hari Keluarga Berencana, kita itu merencanakan apa yang harus kita rencanakan. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah selesai di dalam bentuk-bentuk perubahan sosial. Dari penjelasan yang Bu Desi jelaskan dari awal sampai akhir, Bu Desi ingin kalian bertanya mana yang belum paham dari Bu Desi bilang A sampai Z itu tadi. Saya tunggu, monggo.
Ada pertanyaan? Yo, ojo turu ae yo. Udah sih wis semangat, kalian juga semangat. Ayo. Desi, Salam. izin bertanya Bu Desi. Iya, Mbak Ati. Iya. Tadi yang contohnya perubahan yang tidak dikehendaki, contohnya apa ya Bu Desi? Mohon penjelasannya. Terima kasih Bu Desi. Siap Mbak Ati. Perubahan yang direncanakan, tidak direncanakan ya Mbak Ati ya. Perubahan yang tidak direncanakan tadi, kata kuncinya di sini adalah apa tadi sayang? Perubahannya tidak dikehendaki dan tidak bisa diprediksi. Contohnya itu kayak bencana itu loh sayang. Ya bencana itu kan tidak diinginkan toh, dan ini tidak direncanakan oleh masyarakat. Nah, dan ini tidak dikehendaki sayang. Gitu. Pripun? Masih kurang jelas? Mbak Ati? Ya. Jelas Bu Desi, terima kasih. Iya, jelas Bu Desi, terima kasih. Ya, ayo yang lain ada yang ditanyakan? Izin bertanya Ibu. Siap, Mbak Rizka kok merdu sekali, agak kencengan ya. Udah sih belum sarapan jadi rontok. Suaranya sudah terdengar Bu? Sudah. Oke. Masih kurang paham Ibu terkait dengan bentuk perubahan yang revolusi. Oh, revolusi ya. Boleh dijelaskan kembali. Terima kasih. Penjelasannya perubahan revolusi nggih? Nggih, Ibu. Oh iya, revolusi sebentar, saya buka slide-nya dulu. Perubahan revolusi di sini tadi kata kuncinya terjadi secara apa? Terjadi secara cepat dan terjadi pada dasar pokok kehidupan masyarakat. Yang masih dibingung apanya? Contohnya atau apanya? Contohnya. Ya, contohnya. Nah, contohnya kayak revolusi industri. Kalian pasti sudah mempelajari revolusi industri ya. Adanya industri perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Nah, di situ nanti akan berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Kenapa? Ya karena tenaga manusia sudah tidak digunakan lagi, berubah menjadi tenaga robot. Contohnya sekarang banyak sekali di restoran banyak yang menggunakan robot-robot untuk memberikan pelayanan sama konsumen toh. Nah, di situ artinya mengurangi tenaga manusia seperti itu. Intinya adalah revolusi adalah perkembangan iptek di sini. Paham? Paham Ibu. Sudah paham. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Rizka. Ada lagi anak-anak? Yang lain yuk, semangat. Monggo. Kalau nggak ada kakak tugas loh. Ayo. Saya Bu mau bertanya. Ya Mbak Dian, ayo. Sehat Mbak Dian? Sehat Bu, alhamdulillah. Nah, nggih, pripun? Saya mau bertanya untuk contoh perubahan regres dan progres Bu. Masih belum jelas. Masih belum jelas mengenai progres dan regres. Tadi kata kuncinya progres tadi apa Mbak Dian? Kemajuan Bu, ke arah kemajuan. Ke arah ke arah kemajuan. Kemajuan, nggih. Kalau regres tadi? Perubahan ke arah kemunduran. Kemunduran. Saya tanya balik sama Mbak Dian. Mbak Dian pernah mengalami perubahan nggak? Saya yakin setiap manusia selalu mengalami perubahan, nggih. Perubahan yang membawa kemajuan Mbak Dian apa? Ayo. Kan saya masih bingung Bu, makanya saya bertanya. Nggih, saya jelaskan.
perubahan progres di sini adalah membawa kemajuan. Contohnya iptek, Mbak Dian. Jadi yang dulu itu kita itu kalau ada apa-apa itu arisan menggunakan kentongan, atau dulu zaman dulu itu menggunakan asap ya. Jadi kayak dibong terus kemudian ada asap, oh itu berarti ada kumpul-kumpul kan gitu. Kemudian menggunakan kentongan, kemudian menggunakan toa, pengumuman, nah kayak gitu. Nah sekarang kita bisa menggunakan yang namanya via WA seperti itu, progres ya. Jadi perkembangan teknologi. Atau contohnya lagi zaman dulu HP itu kita dari yang HP yang jadul yang hanya bisa buat telepon, kemudian adanya suatu perkembangan, kemudian HP bisa ada apa namanya kameranya, sekarang di-upgrade menjadi lebih sempurna terus, dan itu saya yakin itu nanti perkembangan berapa bulan kemudian atau berapa tahun kemudian pasti akan mengalami perkembangan yang sangat luar biasa seperti itu. Nah, kalau regres membawa kemunduran. Jadi perubahan ini tidak diinginkan. Sekarang coba Mbak Dian lihat anak-anak sekarang itu rasa sopan santunnya itu menurun, sama orang tua itu unggah-ungguhnya itu menurun. Jadi turunnya rasa toleransi, turunnya rasa empati sama orang lain. Karena apa? Karena anak-anak sekarang itu kecenderungannya itu adalah tidak sering bersosialisasi dengan orang lain, kecenderungannya main HP terus. Nah, jadi dia lupa dengan unggah-ungguh dengan orang lain. Jadi pengaruh perilaku bisa disebabkan karena pengaruh teknologi. Mungkin seperti itu, Mbak Dian. Masih kurang Bu, jelas? Sampun Bu, sampun jelas, matur suwun. Iya, oke. Kalau ke anak-anak ada yang ditanyakan lagi, Boten? Nggak ada? Nggak ada, nggih? Kalau tidak ada, pripun Mbak Hasnita? Sudah jelas Ibu. Sudah jelas nggih, dari poin A sampai poin B itu tadi, sampai beberapa poin tadi yang Bu Desi jelaskan ini tadi nggih, dari bentuk-bentuk perubahan sosial ini tadi nggih? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Desi ingin memberikan tugas kamu. Nah, tugasnya sangat sederhana. Kamu saya minta untuk melihat perubahan yang terjadi di dalam masyarakat kamu, di lingkungan terdekat aja. Perubahan yang ada di lingkungan terdekat kamu itu perubahan apa yang terjadi. Nah, ketika kamu sudah menemukan itu perubahan apa, nah perubahan itu dikaitkan dengan bentuk perubahannya. Apakah yang kamu amati ini merupakan berdasarkan waktu, pengaruh, perkembangan, sudut pandang, atau berdasarkan struktur dan prosesnya. Nah, kalau sudah menemukan ini, analisislah itu ke dalam satu lembar kertas, kemudian nanti bisa dikirim lewat Google Classroom seperti biasa. Nah, dan nanti akan kalian presentasikan kepada teman-teman yang lain. Ini tugasnya. Ada yang ditanyakan untuk tugasnya, masih bingung betul? Kumpulkannya hari ini ya Bu. Kumpulkannya kita ketemu ini hari apa ini? Saya kok lupa. Ini hari besok, bisa dikumpulkan besok. Dikumpulkan besok, nggih? Baik Bu. Sesuai mata pelajarannya Bu Desi besok. Kemudian agenda besok kita, kalau semuanya sudah dikumpulkan, nanti kita presentasikan dari hasil diskusi kamu, dari hasil analisis yang sudah kamu buat. Paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Halo. Tidak, Bu. Cukup Ibu, sudah jelas. Sampun Bu. Sudah jelas. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Saya tunggu tugasnya besok. Semoga kalian mengerjakannya secara baik. Karena tidak ada pertanyaan, berarti Bu Desi menganggap kalian sudah
paham. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini Bu Desi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalian sudah mengikuti proses pembelajaran Bu Desi dengan baik, dan pesan Bu Desi satu, selalu jaga kesehatan. Jangan keluar-keluar kalau tidak penting, karena kita masih dalam kondisi pandemi yang sekarang malah justru pandeminya semakin merajalela lagi, nggih, tidak semakin surut, malah ini semakin banyak lagi. Jadi ingat, jangan keluar-keluar kalau tidak penting, harus mematuhi protokol yang sudah ada. Seperti itu, nggih. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sita, sampun. Nggih, Bu, siap. Terima kasih. Mungkin sebelum Putri, saya dulu nggih yang mengemukakan apa nggih, dalam artian kita saling mengkoreksi kekurangan begitu. Jadi untuk Bu Desi, kalau saya jadi muridnya, saya sangat senang sekali, Bu. Tapi kalau saya jadi gurunya seperti Bu Desi dan siswa-siswa di sini seperti ini, gitu kan, itu saya juga pasti sangat senang sekali karena di sini tuh siswanya pintar semua, gitu. Jadi ini siswanya sangat apa ya, antusias begitu. Jadi kita bisa membayangkan deh karakter siswa. Kalau misalkan siswanya semua seperti ini, gitu pasti gurunya betah mengajar. Bahkan mungkin nggak cuma 30 menit, tetapi mungkin bisa lebih daripada itu, gitu. Jadi kalau perlu nih pelajarannya sosiologi aja terus, gitu. Jadi oke, tidak apa-apa. Hanya mengingatkan aja, kadang-kadang emang ada siswa tuh yang nyelelek, kadang ada siswa yang nggak tahu kemana. Seperti tadi Bu Ayu gitu kan, Ayu ini kemana ya? Nah itu adalah satu yang natural gitu. Jadi saya mulai dari pembukaan ini untuk Bu Desi. Untuk pembukaan saya rasa udah cukup bagus banget gitu di awal, karena Bu Desi juga sudah mengingatkan tentang protokol kesehatan, di mana memang seharusnya kita gembar-gemborkan untuk setiap saat kepada siswa protokol kesehatan yang ada gitu, 3M, jaga mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, itu minimal harus ada, apalagi di kondisi yang semacam ini. Kalau nggak diingatkan, anak-anak itu kadang-kadang lalai, Bu, gitu. Kemudian yang kedua itu saya lihat untuk intonasi suaranya Bu Desi dan juga wajahnya Bu Desi selain cantik begitu, ibu guru yang cantik dan juga ramah, sehingga siswa-siswa itu mungkin merasa nyaman untuk untuk diajar gitu ya. Jadi kemudian untuk doa itu juga sudah ada, cuma untuk pembukaan di awal karena siswanya ini pinter-pinter gitu, nggak drawasi, paham ya Bu? Drawasi itu apa ya istilahnya, nggak mengkhawatirkan gitu. Tapi kalau seandainya ini beneran pembelajaran gitu, mungkin untuk absensinya nggak cuma ditanya aja udah lengkap belum gitu, karena pengalaman saya sendiri itu, atau mungkin di Bapak Ibu yang lain juga sama, ketika kita menggunakan sistem online, absensi itu memang benar-benar harus diabsen. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan untuk yang selanjutnya gitu kan. Kalau nggak diabsen tuh kadang-kadang cuma nitip nama aja terus kemana Bu gitu kan. Atau mungkin kalau nggak di absen kita disambi ngapain atau siswanya kemana gitu. Jadi mungkin lebih baik ketika satu persatu kita di absen satu, selain mungkin untuk mengkokohkan gitu, untuk mengkokohkan bahwa siswa ini benar-benar hadir. Yang kedua mungkin bisa menambahkan waktu panjenengan semua untuk menghabiskan dari waktu 30 menit gitu kan, bukan berarti materinya gitu kan, tetapi juga harus diperhatikan ketika mengabsen siswa untuk materi sesuai dengan RPP sudah harus nyampe gitu. Kemudian untuk
materi perubahan sosial tadi ambilnya bentuk-bentuk nih. Ini bagus banget karena perubahan sosial itu kan, perubahan sosial itu kan materinya banyak banget, ada pengertian, ada teorinya, ada bentuk-bentuknya, ada dampaknya dan lain sebagainya. Tetapi Bu Desi hanya ambil materi sebab di bentuk-bentuknya aja, jadi fokusnya hanya pada bentuk-bentuknya, sehingga siswa itu nggak kesulitan untuk memahami. Kalau kita ambil banyak gitu, kadang-kadang sebabnya banyak itu kadang-kadang anak-anak sering sampai mana ya, atau udah lewat begitu aja lupa gitu. Kemudian PowerPoint-nya juga bagus, bentuknya sudah bagus. Jadi secara keseluruhan untuk materi ini saya lihat pastinya Bu Desi ataupun Bapak Ibu yang lainnya pasti sudah menguasai untuk materinya. Jadi tidak ada masalah untuk materi gitu. Jadi di sini saya nggak menyikapi tentang materi ya Bapak Ibu, mungkin hanya teknis aja yang kurang atau mungkin kita samakan persepsi begitu. Kemudian untuk suara itu kan Bu Desi ini jelas, tegas, asyik, lucu gitu ya, pokoknya seru gitu. Ketika saya menjadi siswa gitu, saya merasa seru nih belajar sosiologi sama Bu Desi. Hanya mungkin untuk ukuran siswa itu intonasinya terlalu cepat Bu ketika menerangkan gitu kan. Jadi apa ya, kalau saya mendengarkan gitu kan, sampai mana ya gitu, kayak ngebut gitu. Tapi secara keseluruhan itu sudah cukup asik sih. Kemudian tapi asik Bu, kalau saya menjadi siswa asik nih, cuma kecepatan aja. Jadi untuk mengikuti ini mungkin saya untuk ukuran siswa ini kurang nggak TK gitu ya. Tapi mungkin lebih kalau usul saya lebih ini kan lagi, lebih intonasinya lebih di slowly gitu. Lebih direm Iya betul. Kemudian untuk contoh itu yang diambil juga sudah sesuai dengan pemahaman kami sebagai siswa gitu, karena contoh yang diambil itu di sekitar, lingkungan sekitar, dan Bu Desi ini kreatif untuk mencari contoh-contohnya. Kemudian untuk menyampaikan ataupun menjawab pertanyaan itu juga saya yakin Bu Desi semua udah menguasai gitu. Kemudian untuk menjawabnya juga dilampirkan slide. Coba saya bukakan slide-nya sehingga siswa itu ketika ini pertanyaan saya, iya ini ya ternyata, mungkin tadi saya yang kelewatan, mungkin saya yang ketinggalan. Jadi siswa lebih bisa memahami ketika mereka melihat secara visual slide-nya gitu. Kemudian untuk materinya itu kan kebetulan Ibu, mohon maaf saya belum melihat RPP-nya Bu Desi gitu kan. Jadi untuk RPP yang untuk materi berapa menit ya Bu? Untuk RPP-nya kita ininya untuk pre-teaching-nya sengaja 30, makanya 30. Saya hanya mengambil bentuk saja biar lebih kesepakatan. Untuk itu kan ada pembukaan berapa menit, kemudian untuk materi berapa menit gitu kan, kemudian untuk penutupan berapa menit gitu, ada nggih? Sewu, kalau untuk yang di RPP saya nggak saya tulisin itu begitu. Jadi karena yang satu lembar itu. Gitu. Nggak apa-apa. Tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi mungkin nanti bisa diorat-orat sendiri gitu. Maksudnya walaupun nggak tertulis di RPP, tetapi bisa punya rancangan. Ini saya mau memberikan materi 20 menit misalkan, untuk yang 5 menit pembukaan, 5 menit penutupan, atau pembukaan kan kadang-kadang agak lama nih, harus ngabsen dan lain sebagainya, itu 15 menit atau 10 menit misalkan seperti itu. Untuk hanya itu aja tambahannya gitu kan. Jadi mungkin bisa dimasukkan ke RPP-nya meskipun cuma oret-oretan atau rancangan di luar itu gitu kan. Jadi panjenengan bisa menyesuaikan untuk waktunya. Secara keseluruhan sudah cukup bagus Bu. Dan menyenangkan untuk pembelajarannya. Jadi satu lagi nih,
untuk penugasan itu kan diberikan PR untuk penugasannya, yaitu tadi menemukan perubahan sosial, kemudian menganalisisnya siswa. Berarti penugasan di sini itu artinya kan guru memberikan PR pada siswa. Memang nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tetapi sebisa mungkin di pembelajaran online itu kita dihimbau untuk meminimalisir pemberian tugas atau PR dalam artian PR gitu kan, itu sebisa mungkin diminimalisir. Jadi kalau semisalkan panjenengan memberikan tugas, berarti nggak setiap pertemuan ditugasi lagi, besoknya pertemuan ditugasi dalam arti kasih PR lagi. Untuk nggak masalah sebenarnya, bagus gitu kan, tetapi kadang-kadang itu kalau bisa merepotkan siswa. Satu guru memberikan satu tugas sementara beberapa mapel yang mereka pelajari gitu kan. Nah itu aja mungkin, jadi tidak setiap waktu untuk diberikan PR. Tapi kalau tugas yang harus diselesaikan satu pertemuan atau saat pertemuan itu malah diharapkan, contohnya seperti penugasan di sini gitu kan, untuk mengevaluasi kegiatan KBM hari ini. Jadi supaya kita lebih tahu penguasaan siswa itu sejauh mana tentang bentuk-bentuk perubahan sosial ini, langkah baiknya diberikan penugasan walaupun sedikit, walaupun hanya untuk evaluasi aja. Misalkan seperti pilihan ganda atau mungkin seperti soal yang harus mereka selesaikan dan kita bahas hari ini gitu. Dan mungkin nggak harus semua siswa, tapi bisa dipilih secara acak siapa yang akan menjawab pertanyaan ini dan lain sebagainya. Atau mungkin Bu Desi punya 3 soal yang harus kamu jawab, kemudian nanti bisa dipilih atau siapa yang mau menjawab dari soal ini gitu ya. Kemudian untuk penutupan itu sudah bagus juga, yaitu sudah ada mengingatkan, sudah ada penutup salam dan lain sebagainya. Mungkin hanya satu lagi aja di penutupan, itu kesimpulan materi atau KBM yang dilaksanakan hari ini. Itu aja kalau dari saya untuk Bu Desi, dan mungkin nanti bisa dijadikan tolok ukur juga untuk teman-teman yang lainnya begitu. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu yang lain atau Bu Desi sendiri, monggo, sebelum saya kembalikan ke Putriwati. Monggo silahkan Bapak Ibu yang lain. Ibu, terima kasih atas masukannya. Maaf kalau masih ada kekurangan, mungkin masih banyak kekurangannya, karena mungkin yang pertama. Jadi nggak apa-apa, insya Allah bisa membuat referensi teman-teman. Alhamdulillah saya sudah lega, seenggak-enggaknya saya sudah menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab, Bu. Dan mohon maaf, emang kalau ngajar itu kebiasaan cepet banget itu kadang nyon sewu, anak-anak itu kadang nanti ingatkan Bu Desi ya, kalau emang terlalu cepat nyon sewu, kadang itu kalau sudah keasikan ngomong itu kan nggak sadar ya. Jadi kita keasikan dalam menjelaskan, dan kadang anak-anak antusiasnya luar biasa. Iya. Kita lupa kalau itu kecepatan, tapi anak-anak emang sudah saya kasih tahu kalau Bu maaf kecepatan. Nah seperti itu. Oh iya, saya ulangi lagi. Karena biasanya kalau di kelas saya untuk sosiologi itu kan kebetulan di jam terakhir ya Bu. Jadi strategi saya untuk biar anak-anak nggak ngantuk ya, saya harus ngomongnya banter dan cepat biar anak-anak itu nggak tidur. Kalau biasanya kalau pas luring ya Bu. Nah mungkin ini menjadi kebiasaan saya, akhirnya jadi bladrah istilahnya. Okay. Untuk Bu Desi itu secara keseluruhan udah sangat sempurna, udah sangat bagus, dan pastinya menguasai semuanya gitu. Karena saya yakin untuk Bapak Ibu semuanya itu menjadi guru juga tidak hanya kemarin atau 1-2 tahun, tetapi sudah masternya lah dalam mengajar, saya yakin itu. Jadi di sini itu saya sendiri pun juga pastinya nggak sempurna, banyak kurangnya, apalagi untuk online gitu kan. Ketika kita ketemu langsung, intonasi yang cepat itu mungkin nggak jadi masalah, bahkan mungkin semangat begitu. Tapi ketika itu terjadi online, kita nggak tatap muka, kita nggak ngelihat wajahnya gitu kan. Nah itu kadang-kadang menjadi hal yang
sering menyulitkan gitu kan. Tetapi secara keseluruhan untuk semuanya, saya yakin Bu Desi maupun Bapak Ibu yang lain tidak diragukan lagi lah untuk kemampuannya mengajar. Karena di sini tugas saya itu hanya memberi masukan atau mungkin bahasa Kemayunya itu mengkritisi gitu kan. Jadi kami hanya melaksanakan apa yang diminta gitu. Mungkin itu aja kalau semisal dari apa yang saya sampaikan itu banyak kurangnya juga, saya juga minta maaf untuk Bu Desi dan teman-teman yang lain. Itu mungkin saya kembalikan ke Bu Triwati. Kalau dari saya cukup ini nggih Bu Desi dan teman-teman untuk yang peserta pertama nggih. Silakan Putri. Wassalamualaikum.